Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam rangkaian video pembelajaran akuntansi pengantar. Video pembelajaran kali ini masih masuk ke dalam bahan kajian siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi terdapat beberapa materi pokok, dan salah satunya adalah materi ledger yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat materi ledger sebagaimana yang tampil dalam layar materi berikut ini. Sudah tampil di layar video pembelajaran kalian materi ledger untuk siklus akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ledger, Bu Dini kembali mengingatkan bahwa ledger merupakan tahapan yang ada di dalam siklus akuntansi. Kenapa kita belajar siklus akuntansi? Seperti yang sudah selalu Bu Dini sampaikan di awal, bahwa siklus akuntansi merupakan tahapan pencatatan di dalam akuntansi, di mana di dalam akuntansi kita ketahui ada identifikasi, pencatatan, dan juga pengkomunikasian. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui kita bisa melakukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Dengan segala keterbatasan yang ada di persamaan dasar akuntansi, maka selanjutnya kita mempelajari bagaimana mencatat transaksi ke dalam siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi dimulai dari menganalisis transaksi, mencatat ke dalam jurnal yang sudah kita sama-sama pelajari kemarin, dan saat ini kita akan masuk ke tahapan siklus akuntansi yang ketiga, kalau kalian lihat di gambar materi tersebut, yaitu post to ledger account. Nah, yang akan kita pelajari di dalam video pembelajaran kali ini mulai dari pengertian tujuan ledger, bentuk dan komponen ledger, serta bagaimana cara menyusun ledger. Ledger, beberapa buku di bahasa Indonesia mengartikan dengan definisi buku besar. Nah, buku besar maksudnya yang bagaimana, Bu? Buku besar yang dimaksud di sini bukan semacam big book, itu bukan ya, tetapi buku yang berisikan account-account yang ada di perusahaan, yaitu account aset, account liability, account equity, dan account revenue dan juga expense. Nah, cara mengisi buku besar tersebut adalah dengan melakukan posting atau memindahkan, mentransfer account yang sudah kita catat ke dalam jurnal, ke dalam ledger sesuai dengan account-nya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke tahap bagaimana menyusun ledger, di sini saya perkenalkan dulu bentuk-bentuk ledger. Banyak buku yang menggambarkan atau menguraikan bentuk-bentuk ledger, bahkan ada buku yang sampai menyebutkan 4 atau 5 bentuk ledger. Nah, tapi di sini saya mengambilkan dua bentuk yang umumnya seringkali ditemui oleh mahasiswa yang kita ketemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bentuk ledger yang pertama di sini disajikan identitas perusahaan identitas account-nya, dan dirinci sesuai dengan ada tanggal, penjelasan, references, debit, kredit, dan balance atau saldo gitu ya. Balance diartikan sebagai saldo. Nah, itu account yang cukup komplit memuat informasi yang ada. Nah, selanjutnya bentuk ledger yang kedua yang disebut dengan account T ya, bentuk akun T itu ada seperti bentuk huruf T, di situ ada debit, kredit. Nah, masing-masing bentuk ini punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Tetapi apapun bentuknya, konsep dan cara pengisiannya tetaplah sama. Dalam artian, mengisinya adalah mentransfer atau memposting account yang ada di jurnal ke dalam account-nya masing-masing yang ada di ledger sesuai dengan posisinya. Jadi kalau di jurnal posisinya ada di debit, maka ketika ditransfer atau diposting ke dalam ledger-nya, ya juga harus di debit. Begitu juga ketika di jurnal posisi account-nya ada di kredit, maka ketika mentransfer, posisinya pun akan diposting atau akan ditransfer ke sisi kredit. Nah, sebetulnya ini sangat mudah sekali ya. Jadi kalau menurut Bu Dini itu cenderung kayak main games gitu, cara menyusun suatu ledger atau buku besar perusahaan. Ya. Dasar menyusun ledger adalah pencatatan transaksi yang kita sudah catat ke dalam jurnal. Jurnal merupakan tempat untuk mencatat transaksi keuangan berdasarkan urutan kronologis waktu sesuai dengan konsep rules-nya.
rules of journal. Nah, kemarin kita di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah tahu atau sudah memiliki jurnal perusahaan Softbyte. Nah, jurnal ini belum bisa kita susun untuk menyusun informasi keuangan, karena kita belum tahu saldo masing-masing account-nya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu menyusun ledger, mentransfer, memindahkan, atau juga memposting account-account yang ada di dalam jurnal ke dalam ledger. Nah, caranya bagaimana, Bu? Caranya yang pertama, yang pasti kita buat ledger, kita buat header-nya, identitas perusahaannya, nama perusahaannya, ledger, dan juga periodenya. Selanjutnya kita mulai memposting atau mentransfer dari transaksi yang pertama, yaitu transaksi tanggal 1, di mana ada jurnal, debitnya adalah cash, kreditnya adalah share capital. Nah, selanjutnya kita akan memposting cash, kita buat account-nya. Mau pakai bentuk yang satu tadi boleh, tapi Bu Dini kan di sini supaya lebih jelas, supaya lebih dapat dalam satu halaman, Bu Dini buatnya bentuk T account gitu ya. Di situ Bu Dini buat tulis cash, ada sisi kiri adalah debit, sesuai dengan definisi debit ya, sisi kanan adalah kredit. Sumber dari jurnal, cash pada tanggal 1 ada di posisi debit, maka Bu Dini posting transfer di situ, tanggal 1, Bu Dini tulis debit. Setelah Bu Dini posting, Bu Dini buat checklist di kolom referensi, tandanya sudah Bu Dini posting. Nah, selanjutnya di tanggal 1 ada share capital di kredit. Maka Bu Dini membuat account yang Bu Dini beri nama share capital dan Bu Dini transfer atau Bu Dini posting jumlah kredit tersebut karena asal-muasalnya dari jurnalnya itu kan share capital di sisi kredit. Nah, seperti itu. Itu memposting atau mentransfer account yang ada di jurnal ke dalam ledger yang kita sebut tadi istilahnya dengan posting. Udah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua. Yang transaksi kedua kan ada equipment. Equipment, maka kita buat lagi account T-nya, equipment, dan kita posting di situ jumlahnya 7.000 di debit. Langsung diposting 7.000 di sisi debit. Jadi jangan berimprovisasi. Kalau yang adanya di debit ya postingnya posisinya tetap harus di debit. Kadang mahasiswa itu suka berimprovisasi. Yang tadinya 7.000 di debit ketika postingnya dipindahin ke kredit. Wah, itu terlalu berimprovisasi. Atau kadang 7.000 ditulisnya 700. Nah, itu kadang-kadang mahasiswa suka belum telatennya di situ, ya. Nah, selanjutnya di tanggal 2 juga ada cash di sisi kredit sebesar 7.000. Nah, cash kan kita sudah punya account cash. Karena kita sudah punya, kita tinggal langsung menginputkan aja. Di sisi kreditnya kita tulis tanggal 2 sebesar 7.000. Kalau sudah, langsung di checklist. Nah, selesai tanggal 2, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga. Supply dan account payable. Belum ada kan account-nya, maka kita buat dulu. Dan kita posting, kita transfer sesuai dengan posisinya. Supply di debit kita pindahkan ke debit, account payable di kredit kita juga pindahkan ke kredit. Nah, setelah itu kita buat checklist di kolom referensi sebagai tanda bahwa kita sudah memposting jurnal tersebut ke dalam ledger. Nah, transaksi yang keempat yaitu cash dan service revenue. Cash sudah punya, jadi kita nggak perlu buat lagi, kita tinggal inputkan saja. Kebetulan di tanggal 4 ini posisinya di debit 1.200, kita input di debit 1.200. Service revenue belum ada, Bu, maka kita langsung buat account service revenue. Posisinya di kredit, kita pindahkan di kredit kalau sudah di checklist. Nah, yang transaksi berikutnya, yang kelima, yaitu advertising expense dan account payable. Advertising expense belum ada, kita buat. Tapi account payable kan sudah ada, ya. Jadi kita tinggal inputkan lagi di account payable. Kebetulan ini kan di sisi kredit, kita inputkan di sisi kredit. Jangan berimprovisasi ya, karena ini memang konsep keuangan yang memang harus baku memindahkan apa yang sudah ada datanya masing-masing ya, bukan mungkin kalau di tema-tema lain kita bisa berimprovisasi ya, misalkan dalam menginterpretasikan laporan keuangan itu butuh improvisasi, bagaimana membaca, tapi kalau di sini kita tidak bisa melakukan improvisasi. Nah,
Selanjutnya, yang keenam. Yang keenam datanya itu ada cash, account receivable, dan service revenue. Nah, inilah yang harus kita pindah sesuai dengan golongan akunnya masing-masing dan juga posisinya. Cash dipindah ke cash dan posisinya di mana. Account receivable dipindah ke account receivable. Kebetulan belum ada, jadi buat. Kalau service revenue sudah ada, jadi tinggal input aja. Nah, transaksi yang ketujuh, Bu. Transaksi yang ketujuh itu ada rent expense, salaries expense, utilities expense, dan juga cash. Nah, ini yang apa namanya yang kita pindah ya. Mana yang udah ada baru cash, yang lainnya belum ada, jadi kalian buat account-nya masing-masing. Nah, selanjutnya yang kedelapan. Yang kedelapan itu ada account payable dan juga cash. Account payable dan juga cash semuanya sudah ada, jadi kita tidak perlu buat, kita tinggal transfer atau pindah aja, posting aja sesuai dengan posisinya, dan kalau udah jangan lupa di checklist. Nah, selanjutnya yang kesembilan, cash dan account receivable masih sama ya, dalam artian sudah ada account-nya, tinggal input. Kalau sudah di checklist nih ya, tanggal 9 di sini cash 600, account receivable, kredit 600 sudah ada. Selanjutnya ada dividen. Dividen yang tanggal 10 sama cash, dividen belum ada, kita buat account-nya. Cash sudah ada, maka di situ bisa kita masukkan apa namanya yang cash. Nah, dari sini ya, dari sini bisa kita lihat bahwa untuk ledger ternyata setelah kita memposting jurnal ke dalam ledger, mulai dari transaksi yang pertama sampai dengan transaksi yang ke-10, ternyata setelah kita memposting jurnal ke dalam ledger, kita masih belum mengetahui saldo setiap akun. Ya, kalau persamaan dasar akuntansi itu kan kita udah langsung tahu, sehingga habis persamaan dasar akuntansi, kita udah bisa langsung buat laporan keuangan. Tapi kalau di siklus, dari analisis transaksi, dicatat ke dalam jurnal, digolongkan ke dalam ledger, masih belum tahu kita saldonya berapa. Nah, untuk itu, maka karena kita belum mengetahui saldo dan belum dapat menyusun laporan keuangan, maka tahapan siklus akuntansi masih berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu trial balance, yang akan kita pelajari pada video pembelajaran selanjutnya setelah ini. Nah, tapi sebelum kita nanti beranjak ke video pembelajaran berikutnya, yaitu trial balance, Bu Dini pengen menggali dan mengetahui kreativitas dan juga kemampuan kalian dalam mengeksplorasi gitu ya, tanpa Bu Dini berikan materi sebelumnya ya. Kalau dari data ledger ini ya, data ledger ini kebetulan ada 12 account dari cash sampai dengan dividen. Bu Dini minta kepada mahasiswa, bisakah kalian menghitung saldo masing-masing account? Ya, jadi Bu Dini minta kepada mahasiswa baik kelas A, kelas B, C, D, dan juga E, untuk mahasiswa di kelima kelas tersebut yang memiliki NIM ganjil, silahkan kalian cari, hitung, dan tentukan ya masing-masing saldo untuk 6 akun, yaitu cash berapa saldonya, account receivable berapa saldonya, ya, supply berapa, equipment berapa, account payable berapa, dan share capital berapa, ada 6. Cash, account receivable, supply, equipment, account payable, dan share capital. Ya, dengan format seperti biasa, kelas, underscore nama, underscore NIM, underscore cash sama dengan berapa. Posisinya di mana. Begitu juga nanti yang apa namanya, yang account receivable. Account receivable sama dengan berapa saldonya dan posisinya di mana. Supply seperti itu, equipment seperti itu, account payable seperti itu, dan juga share capital. Totalnya ada 6 account. Nah, untuk mahasiswa yang memiliki NIM genap, ya, yang baik di kelas A, B, C, D, dan juga kelas E, Bu Dini minta kalian mencari, menghitung, dan menentukan saldo account untuk 6 account berikutnya.
yaitu service revenue, terus ada advertising expense, rent expense, salaries expense, utilities expense, dan juga dividen. Totalnya ada 6. Nah, dari situ nanti kalian tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar, pada menu komentar di bawah video pembelajaran ini dengan format seperti biasa. Kelas, underscore nama, underscore NIM, underscore untuk yang genap berarti service revenue sama dengan berapa, dan posisinya ada di mana. Dalam artian debit atau kredit. Advertising expense-nya berapa, posisinya ada di mana, rent expense-nya berapa, salaries expense-nya berapa, utilities expense-nya berapa, dan dividennya berapa. Jadi, mahasiswa dengan NIM ganjil ada 6 account, mahasiswa dengan NIM genap ada 6 account. Ya, silakan kalian tulis jawaban kalian pada menu komentar di bawah video pembelajaran ini. Demikian yang dapat Bu Dini sampaikan terkait materi siklus akuntansi untuk ledger. Ya, Bu Dini harap kalian terus membaca dan mengeksplor sumber-sumber belajar lain selain dari video pembelajaran Bu Dini. Kalian eksplor terutama bukunya Wigen, Kimel Kieso, bukunya Warren, terus bukunya Suarjono yang bahasa Indonesia, atau buku-buku lain, atau handout, atau sumber belajar lain yang kalian intinya akan lebih mudah belajar itu. Tetapi tolong menggunakan sumber-sumber belajar yang memang valid, yang dalam artian itu memang umumnya digunakan dalam mempelajari akuntansi pengantar. Demikian dari Bu Dini, video pembelajaran ledger. Selanjutnya kita akan bertemu dalam video pembelajaran trial balance. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.